Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delviki Alfuadi. Saya Muhammad Arif Nugroho. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir satu semester kami untuk mata kuliah MLOps kelas T2A yaitu MLOps for Topic Modeling. Implementasi dari MLOps untuk modeling topik. Next. Baiklah, apa yang kami kerjakan di proyek ini? Kami membangun suatu sistem MLOps end-to-end untuk scraping, pre-processing data, dan topik modeling dari repository jurnal Garuda Kemendikbud. Kami akan mengambil judul-judul dari repository tersebut, mengekstrak informasi metadata seperti author, klub riset, tahun diterbitkan, siapa penerbitnya, dan data-data lainnya. Kemudian akan dikemas menjadi sebuah sistem topik modeling untuk rekomendasi. Kami mengintegrasikan MLflow untuk experimenting, tracking, DVC untuk dataset versioning, dan Docker untuk continuous deployment. Arsitektur arsitektur ini terdiri dari 4 layer: data collection layer, processing layer, machine learning layer, dan MLOps layer. Next. Baik, selanjutnya. Pada tahap data exploration teknik, kita menggunakan kode scraping.py untuk mengambil sekiranya 1.500 artikel dari Garuda Kemendikbud. Atribut yang kita ambil adalah judul, penulis, dan link jurnal. Kita ambil menggunakan library Beautiful Shop, di mana kita akan mengekstrak dari inspeksi HTML-nya. Eh, kita akan mencari kode yang kode HTML yang memuat data-data seperti judul, penulis, dan link jurnal tersebut. Selanjutnya, data yang sudah dikumpulkan, kita akan melakukan pre-processing. Pertama, data-data yang kosong akan dihilangkan, kita akan lower caching, stop word, dan function removal, terus lalu kita akan tokenisasi datanya agar datanya bisa dimasukkan ke bertopik modeling. Lalu pada bertopik modeling itu akan melakukan clustering dari topik-topik yang ada, sehingga nanti akan menghasilkan sekiranya ada 29 topik utama dari data-data yang kita miliki, sehingga itu bisa dijadikan acuan untuk rekomendasi ke user apa yang topik-topik apa yang sekiranya relevan dengan pencarian user. Next. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengintegrasikan CI/CD pada project ini? Pertama, untuk continuous integration-nya, kita menggunakan pipeline testing dan otomasi untuk komponen-komponen sistem scraping dan processing, sehingga kode-kode ini akan langsung disesuaikan saat kodenya dirubah. Lalu untuk continuous delivery, kita menggunakan Docker image yang prosesnya akan diautomatisasi sehingga mengemas seluruh pipeline tersebut. Lalu untuk continuous deployment itu akan diotomatiskan dengan penggunaan Docker itu sendiri yang sudah kita definisikan. Lalu untuk pipeline automation, implementasi akan diautomatisasi dengan script main.py. Next. Kemudian untuk monitoring and logging kita menggunakan MLflow untuk tracking eksperimen dan modul registry. Kemudian untuk logging itu bakal otomatis dari saat kita training model bertopik itu nanti akan menampilkan jumlah dokumen, topik, dan skor evaluasi. Kemudian pada dashboard MLflow yang tertera pada gambar ini itu menampilkan parameter dari dokumen banyaknya dokumen itu sebanyak 1.507. Kemudian untuk topik yang terdeteksi itu ada 29. Kemudian untuk si silhouette score itu sekitar 0,013 dan untuk topik diversity itu 0,817. Kemudian eh, MLflow ini itu terintegrasi dengan divisi untuk tracking data dan performa. Untuk manajemen data dengan divisi,
Yang pertama itu divisi digunakan untuk versioning data dan pipeline seperti Git. Kemudian untuk versioning sendiri itu ada semantik dan branch atau tag batch. Kemudian itu eh, menyediakan data lineage, validasi, dan workflow kolaboratif tim. Untuk pipeline kita sendiri itu dimulai dari data source Garuda Web yang kemudian itu bakal diambil otomatis dari situs tersebut dan kemudian data tersebut bakal diproses di data pipeline melalui scraping dan cleaning agar siap dianalisis. Selanjutnya, data masuk ke machine learning pipeline untuk dilakukan topik modeling menggunakan per topik dan proses ini itu didukung oleh tiga komponen, yaitu monitoring, logging menggunakan Airflow untuk mencatat aktivitas sistem, data storage menggunakan divisi untuk versioning data, dan pipeline serta model storage MLflow untuk menyimpan dan melacak eksperimen model. Selanjutnya, saya akan melakukan demo terhadap proyek kami dibantu dengan teman saya. Jadi kami akan mendemokan program kami. Pada main.py ini akan otomatisasi pipeline-pipeline. Pertama, untuk scraper.py, ini kita akan memasukkan beberapa dokumen yang ingin kita ambil dari repository Garuda. Untuk contoh, kita mengambil 1.500. Maka proses pengambilan dokumen dari Garuda akan berjalan. Pada tahap ini, kode scraper.py akan mengambil data-data seperti nama, author, link, penerbit, tahun terbit dari mencari di kode HTML dari webnya menggunakan library Beautiful Shop. Oke, setelah data berhasil diambil, kode akan langsung menjalankan program lainnya untuk membersihkan data. Tahapan pembersihan data akan menghilangkan baris-baris yang kosong, kolom-kolom yang kosong, data-data yang tidak valid, lalu akan dilakukan preprocessing berupa lowering, cache lowering, penghilangan penghilangan stop word dan stop function, dan pembersihan pre-processing lainnya. Lalu setelah pre-processing dan cleaning, data akan dianalisis terlebih dahulu, menunjukkan berapa jumlah kata, rata-ratanya, standarisasinya, min dan max dari data tersebut. Setelah data dianalisis seperti itu, maka data akan ditokenisasi untuk bersiap melakukan proses training. Proses training sudah selesai. Dari 1.500 data yang kita ambil, didapati 1.080 total data bersih yang bisa diproses untuk pelatihan model. Pada pelatihan model, model akan melakukan klasterisasi dari kata-kata yang ada, sehingga nanti menghasilkan suatu atau beberapa topik-topik utama yang meng, yang mengelompokkan dari topik-topik tersebut, sehingga bisa kita aplikasikan kepada user. Dari hasil training dari 1.080 data ini, dihasilkan jumlah topik 24 topik dengan skor siluetnya adalah 0,009 dan topik diversity-nya 0,87. Selanjutnya, model yang sudah dihasilkan ini
bisa segera kita kontainerisasi dengan menjalankan Dockerfile ya untuk menghasilkan suatu image untuk diterapkan ke komputer lain atau ke server sehingga layanan ini bisa beroperasi secara mandiri menggunakan interface API. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.